Halo semua, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan ya, kali ini saya berada di sebuah tempat. Mungkin kalau kawan-kawan yang sempat menonton video saya yang kemarin, nah tempatnya sama ya kawan-kawan. Jadi di sini tempatnya cukup dan memang sangat menarik, sangat sejuk juga karena memang banyak pepohonan juga di sini dan sejuk, sangat sejuk. Dan sebelumnya maaf ya teman-teman, di sini ada semacam mobil atau apa begitu yang lagi bekerja. Jadi ketika misalnya saya lagi bicara terus ada yang berisik di sebelah, ya maklumi saja ya teman-teman. Jadi untuk kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik dan yang pastinya topik ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan topik ini tidak jauh ya, tidak jauh dari kehidupan kita. Oke, langsung saja kita akan masuk di topiknya. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan satu topik mengenai kebanyakan dari kita, baik itu saya sendiri ataupun teman-teman yang sedang menonton Diana Yogi saat ini. Nah, saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai manusia itu kadang cepat terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap kita. Jadi kita beranggapan bahwa oh ya, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan tentang kita itu benar dibanding kita mendengar pribadi kita sendiri. Jadi kadang kita terjebak oleh setiap kata-kata yang disampaikan oleh mereka. Mereka dalam artian misalnya orang tua kita atau teman-teman kita, sahabat kita atau lingkungan kita. Nah, kita kadang terjebak dengan kata-kata mereka. Tapi sebenarnya apa yang mereka sampaikan atau apa yang mereka ceritakan mengenai hidup kita itu tidak semuanya benar ya. Tapi gara-gara kita terjebak, otomatis kita tidak bisa berkembang. Kita tidak bisa tahu siapa kita. Misalnya siapa saya Diana, tujuan saya ada di bumi ini sebagai apa, Tuhan tempatkan saya di dunia ini nih untuk apa, untuk melakukan apa. Nah, itu kita tidak akan temukan karena kita memang berfokus pada apa yang orang lain itu katakan terhadap diri kita. Jadi seolah-olah itu kayak mereka tahu semuanya tentang kita. Wah, Diana ini orangnya begini, Diana ini orangnya begini, begitu. Jadi seolah-olah semuanya itu mereka yang tahu. Jadi ya, kita memang hidup di dunia yang seperti begini ya guys. Jadi banyaklah, pokoknya banyak orang yang memang ingin atau mau menjadi Tuhan di atas hidup kita. Jadi seolah-olah mereka yang paling tahu semuanya tentang hidup kita. Mereka yang paham, mereka yang menguasai. Istilahnya kayak mereka Tuhan lah begitu. Mereka yang menciptakan kita. Jadi mereka yang kayak berhak untuk mengarahkan hidup kita. Jadi contoh kecilnya seperti begini, ketika misalnya kita ingin dan memang benar-benar berniat untuk misalnya mengambil sekolah musik, tetapi orang tua kita sampaikan tidak, kamu tidak cocok di sekolah musik, kamu masuknya di sekolah pemerintahan. Ini contoh. Atau misalnya contoh lain lagi, Diana kayaknya kamu tidak cocok deh pakai baju warna biru, kamu cocoknya tuh pakai baju warna merah atau baju warna hijau. Atau tidak baik sekali potongan rambutnya, potong kayak seperti begini boleh, misalnya kayak potong dikasih botak atau dibiarkan seperti itu. Jadi banyak penilaian yang memang datang dari luar ya terhadap hidup kita. Nah, seperti begitu tuh, itu contoh-contoh sepele ya. Atau misalnya banyak sih kalau berbicara soal contoh. Atau misalnya kuliah ya, kamu tuh nanti harus kuliah seperti begini ya, harus kuliah di kota ini biar nanti tambah pintar. Nah, contohnya seperti orang tua kita ya. Orang tua kita itu kan, apalagi kalau kita di bagian daerah timur, itu memandang bahwa kalau anak-anak mereka itu disekolahkan atau dikuliahkan di luar Papua ya, contohnya di Pulau Jawa atau di negara luar internasional, wah itu mereka bangga sekali. Jadi mereka akan membanding-bandingkan, wah anak saya ini lebih hebat karena dia ini sekolah di luar, di Pulau Jawa atau Kalimantan, Sumatera, atau misalnya di Amerika
atau di Belanda. Jadi orang tua ini mereka akan mengangkat nama anak-anak mereka begitu. Jadi mereka ada perbandingan lah. Jadi anak kamu juga harus begini, harus seperti anak saya. Anak saya itu sekarang kuliah di Amerika, jadi anak kamu juga, kalian juga harus kuliah di Amerika. No, tidak. Jadi setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, dan garis finishnya juga masing-masing. Jadi ketika misalnya kita menaiki anak tangga itu ya mungkin ada anak atau ada orang-orang yang memang naiknya lebih cepat, lebih duluan. Tetapi ada juga yang butuh proses pelan-pelan hingga sampai tiba di tujuannya. Atau mungkin ada yang lebih slow lagi, ada yang lebih pelan lagi. Bahkan ada yang masih stagnan di situ. Jadi ya kita tidak perlu paksakan keadaan ya, maksudnya apalagi memaksakan anak kita. Ini masih contoh ya. Jadi dalam hal kita mendidik anak-anak kita ya seperti begitu. Jadi kita jangan patokannya, apalagi kita orang tua ya, jangan patokannya itu harus mendengarkan apa kata orang tentang kita, tentang anak kita. Jadi otomatis itu kayak macam mereka menguasai hidup kita, mereka yang kendalikan hidup kita. Contohnya seperti saya perempuan, kok kulit itu hitam sekali, aduh coba kok kasih putih kah, kok pakai apa kah, atau operasi kah, atau apa kah, kok kulit hitam itu tidak cocok sekali, kayak kurang bagus, kurang menarik begitu. Ini contoh ya guys. Coba kok kasih putih boleh. Atau misalnya misalnya wajah nih terlalu bulat sekali, kasih lonjong boleh biar tambah cantik. Nah itu kan omongan orang ya, baik itu teman, baik itu keluarga atau siapa saja terhadap hidup kita. Tetapi guys, yang perlu kalian ketahui, dan saya juga ya, kita sama-sama belajar di sini. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa Tuhan itu tidak pernah salah menciptakan orang. Tuhan tidak pernah salah menciptakan saya, Diana Yogi, dan juga siapapun yang lagi menonton channel saya ya. Jadi kalian tidak salah, maksudnya ada maksud dan ada tujuan di balik itu. Jadi tugas kita ya bersyukur, terima diri kita apa adanya. Kita tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu menjadi contoh seperti Celine Dion, atau tidak perlu sama seperti Mariah Carey atau siapapun lah, tidak perlu, karena kita sebagai manusia itu punya keunikannya masing-masing. Jadi sejak kita dilahirkan, talenta yang kita bawa juga sampai kita dilahirkan. Jadi ya itu, sebagai orang tua atau mungkin sebagai kita ya anak-anak muda, jangan mau hidup kita tuh dikendalikan oleh orang lain. Kita juga pasti bisa ketika misalnya kita menemukan potensi yang ada pada diri kita, atau kemampuan, bakat, talenta apa yang kita miliki, terus kita kembangkan, wah itu luar biasa, kita juga pasti bisa. Hanya saja kita tuh malas, tidak mau untuk mengembangkan potensi yang Tuhan sudah kasih. Ya itu, karena kemalasan kita yang membuat semuanya itu berubah. Jadi kayak kita ini tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Istilahnya kayak tukar tambah begitu, wah tidak ada sama sekali. Jadi kita sebagai anak muda ya harus begitu. Mari kita mencari potensi kita, talenta kita yang kita bisa kembangkan di usia yang masih produktif, masih muda. Kita bisa melakukan banyak hal. Itu sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan keputusan yang kita ambil. Jadi bukan keputusannya orang lain. Apalagi kata-kata yang tidak tahu itu, kita tidak kenal sama sekali orangnya, dari dunia mana tiba-tiba datang terus berbicara soal kita, tentang hidup kita, seolah-olah kayak dia sudah tahu semuanya tentang kita. Guys, saya mau kasih tahu ya, kita semua ini, sekali lagi ya, kita semua itu unik ya. Mau itu kalian kulitnya hitam ya, baik itu kalian kulitnya putih, kalian kulitnya coklat, rambut keriting, lurus, kita semua sama di mata Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan kita itu salah, tidak. Jangan kita terlalu serius untuk mendengarkan omongan dari orang lain.
Ya kalau misalnya apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka sampaikan itu memang berguna untuk masa depan kita, seperti nasihat, teguran, itu tidak apa-apa ya guys, itu sangat-sangat tidak apa-apa, sangat bagus, karena mereka mengarahkan hidup kita tuh ke arah yang lebih baik. Tetapi kalau misalnya mereka menyampaikan sesuatu terus kemudian bertolak belakang dengan siapa kita, siapa pribadi kita, ya itu tidak perlu untuk mengambil semuanya itu ya masuk dalam hidup kita, sangat tidak perlu. Apalagi kalau misalnya ada beberapa orang-orang di luar, mungkin orang terdekat kita lah, teman-teman kita atau siapapun mereka, kadang mereka itu kayak gosip atau membicarakan kita yang tidak-tidak. Wah, Adriana tuh orangnya begini, dia tuh tidak tahu begini sekali, tidak tahu menghormati orang tua atau apa. Tetapi kalau memang apa yang mereka sampaikan itu tidak benar dan tidak sesuai dengan pribadi kita, ya kita tidak perlu untuk mendengarkan mereka begitu. Mereka siapa? Maksudnya mereka kan orang lain, kita kan kita. Jadi hanya kita dan Tuhan saja yang tahu pribadi kita itu siapa, saya orangnya itu seperti apa. Jadi hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Oh, setan juga ya. Setan, Tuhan, dan kita yang tahu. Jadi kita tidak perlu untuk semua itu harus mendengarkan apa kata orang tentang kita. Ketika misalnya ada orang-orang yang bilang kamu tuh tidak bisa, kamu tuh tidak mampu, kamu tuh kecil, kamu tuh warnanya hitam, rambutnya keriting, otomatis kamu tuh orangnya terbelakang, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, orang kampungan, kayak begitu. Itu kan sama aja mereka mematahkan semangat kita. Bahkan mereka tuh berusaha untuk menghilangkan identitas kita, siapa sebenarnya diri kita. Guys, come on, kita semua ini punya talenta, punya kemampuan yang kita juga bisa begitu. Kita harus buktikan. Jadi kebanyakan orang itu mereka akan percaya, mereka akan akui, mereka akan senang dengan kita ketika kita tuh sudah menunjukkan siapa kita. Jadi kalau misalnya belum 100% kita menunjukkan pribadi kita itu siapa atau orangnya seperti apa, itu otomatis kebanyakan orang itu akan berprasangka buruk, akan memikirkan hal-hal yang ya tidak tahulah banyak hal ya tentang kita. Tetapi kalau kita sudah berjuang, kita sudah menemukan siapa kita sudah mengembangkan talenta kita, kemampuan kita, wah itu otomatis orang-orang juga akan datang kepada kita, terus belajar kepada kita. Mereka akan mencari tahu banyak hal tentang talenta mereka juga kepada kita. Jadi ya seperti begitu. Apalagi kita yang anak timur ya guys, kalau sudah di tanah rantau begini, seperti Pulau Jawa, kebanyakan Pulau Jawa ya maksudnya kasusnya ini. Jadi orang-orang di sini tuh, apalagi orang-orang Jawa itu sudah berprasangka yang buruk, apalagi stigma yang buruk itu terhadap orang-orang Papua, termasuk saya juga ya. Saya asli orang Papua dan kami tuh selalu didiskriminasi, selalu di stigma yang tidak. Jadi kayak misalnya ada satu anak Papua yang melakukan kesalahan, semuanya disamaratakan begitu. Jadi orang Papua itu suka minum, orang Papua itu terbelakang, orang Papua itu bodoh, orang Papua itu bla 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 dan banyak hal. Jadi ya mungkin kalau kawan-kawan yang masih di tanah Papua ya, masih di tanah Papua itu tidak akan, bahkan di tanah Papua juga, bahkan maksudnya di kita punya tanah kelahiran juga, itu kita selalu di stigma, selalu dikata-katain yang seperti tadi itu, orang Papua begini, bla 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 bla, banyak hal. Seolah-olah kayak mereka yang menguasai hidup kita, mereka yang menjadi Tuhan ya, mereka yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Jadi mereka yang mulai mengendalikan semuanya. Wow, aduh berani juga ya seperti begitu. Jadi itu sebenarnya tidak boleh kayak begitu, pemikiran seperti begitu tidak boleh. Jangankan kita yang hidup di Papua, sesama orang di sini saja, sesama orang Jawa di sini itu seperti begitu juga kehidupannya. Tetapi tidak tahu ya, mungkin setiap orang
setiap manusia itu kan punya pemikiran yang beda-beda ya, punya sudut pandang terhadap misalnya orang Papua itu beda-beda. Ada yang menganggap wah orang Papua ini murah hati, orang Papua ini orang Papua ini kasihnya terlalu besar, baik, suka berbagi, suka tolong menolong. Nah, ada juga yang berpikir seperti begitu. Tetapi ada juga yang berpikir seperti tadi tuh, orang Papua itu suka kalau malam tuh tertawanya besar-besar, terus suka mabuk, suka buang ludah pinang sembarang. Pokoknya stigmanya tuh sangat banyak, orang Papua begini, masih bodoh, masih terbelakang. Terus kalau mereka bicara itu kita tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Wah, masih banyak hal. Tetapi guys, ini untuk anak-anak muda orang Papua ya, saya juga orang Papua. Mari kita bangkit dan kita tunjukkan kepada orang-orang yang selalu stigma kita, orang-orang yang selalu mengata-ngatain kita bahwa kalian tuh tidak mampu, kalian tidak bisa. Guys, semua manusia itu sama di mata Tuhan. Ketika misalnya ada orang yang menjatuhkan kita, wah kamu tuh begini, kamu tuh begini, kamu tuh terbelakang begini, ayo kita tunjukkan potensi yang ada pada diri kita. Karena memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita memang terlahir dengan potensi yang ada pada kita. Jadi kita harus buktikan kita bisa, kita mampu seperti yang lain. Mungkin karena hanya gara-gara teknologi ya. Jadi kalau di Indonesia itu di beberapa daerah kan memang kalau masalah jaringan itu kan sangat bagus. Tetapi kalau di daerah timur, contohnya seperti Papua atau NTT, NTB itu kan memang jaringannya kurang bagus ya. Jadi setiap informasi yang datang itu kita selalu terimanya telat. Jadi orang sini sudah tahu duluan ya. Kita ya paling berapa jam atau paling berapa hari baru kita mulai tahu informasi yang datang dari luar, seperti begitu. Jadi ya semua manusia sama sih kalau menurut saya. Semua manusia sama dan Tuhan tidak pernah menciptakan orang itu sembarang ya. Jadi pasti ada maksud, pasti ada tujuan di balik itu. Tinggal dari kitanya saja, kita mau mencari kemampuan kita sampai di mana atau talenta kita sampai di mana. Apa yang Tuhan mau sih atas hidup kita, apa yang harus kita lakukan, seperti begitu. Jadi ya marilah kita sama-sama membuktikan siapa kita, dan kita harus membuktikan bahwa apa yang orang-orang di luar sana ngata-ngatain atau berkata sesuatu terhadap hidup kita, itu kita harus tunjukkan ya. Kita harus punya bukti supaya mereka juga sadar, mereka juga buka mata lebar-lebar ya. Bahwa tidak ada yang sempurna guys, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Mau orang menilai orang Papua seperti apa, terbelakang, suka minum, tetapi banyak orang di dunia ini yang memang suka minum juga. Tetapi ya begitulah, mungkin pengetahuannya kurang kali ya. Tetapi tidak apa-apa, itu tidak menjadi masalah. Tugas kita di sini, marilah kita mencari setiap potensi yang ada pada kita, terus kita kembangkan itu. Kita buktikan kepada mereka bahwa kita juga bisa. Kita anak Papua, kita anak NTT, kita anak NTB, pokoknya Indonesia bagian timur, kita juga bisa. Bahwa kita juga mampu untuk bersaing dengan orang-orang yang di luar. Pasti bisa. Cuma dari kitanya saja, apakah ada kemauan atau tidak. Semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. Coba tanyakan pada pribadi kita, apa yang kita bisa buat untuk tanah Papua ketika misalnya kita sudah kembali, atau ilmu yang kita sudah dapat, apakah itu bisa berguna untuk masyarakat kita di sana atau tidak. Jadi ya kalau kuliah, kalau sekolah ya sekolah yang benar, kalau kuliah ya kuliah yang benar. Biar ilmu yang kita dapat itu tidak setengah-setengah, atau kita bisa pulang, terus kita bisa membangun daerah kita dengan baik. Nah, seperti begitu. Terus ketika misalnya kita mempunyai ilmu pengetahuan itu, orang-orang dari luar juga tidak akan gampang untuk membodohi kita. Karena kalau dilihat dari sejarah yang dulu, bahkan mungkin sampai detik ini ya, itu kan banyak ya orang tua kita, keluarga kita yang memang
kurang dalam hal baca dan tulis ya. Itu bukan cuma di Papua, tetapi di Jawa sini juga ada, di Pulau Jawa, Kalimantan, dan di mana-mana itu masih banyak orang tua atau memang orang yang tidak bersekolah, berpendidikan, itu masih banyak sekali yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan lain-lain. Jadi tugasnya kita sebagai mahasiswa, sebagai anak sekolah yang terpelajar, ya kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita harus matangkan lagi jurusan apa yang kita ambil, ya kita harus fokus benar-benar di situ. Kita harus mencuri semua ilmunya, istilahnya kita harus mengambil semua ilmunya, terus kita bisa terapkan di era kita. Seperti begitu guys. Jadi di sini saya mau berpesan, kita jangan pernah fokus dengan apa kata orang terhadap hidup kita. Yang memang benar-benar mengetahui hidup kita adalah hanya pribadi kita sendiri. Jadi seperti begitu ya guys, tidak perlu fokus di apa kata tetangga, teman kita, terus apalagi orang-orang yang tidak tahu kita, siapa pribadi kita. Tidak perlu ya guys. Untuk kali ini stop, dan marilah kita sama-sama mencari potensi diri kita, apa yang kita bisa kembangkan, apa yang kita bisa bangun nanti di sana, di daerah kita. Itu yang kita fokus di situ saja. Kalau memang apa yang orang lain omongin tentang pribadi kita, itu kita tidak perlu terima 100%, tidak perlu, biarkan, hanya diamkan saja, biarkan dia bicara, wah semau dia, bla 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 bla, terserah, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk pribadi kita sendiri, ya mari kita fokus sama tujuan kita, fokus sama tujuan hidup kita, karena banyak orang di sana yang memang sangat membutuhkan kita ya guys, sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari kita. Jadi kita fokusnya di hal-hal yang positif, yang negatif kita tinggalkan, dan marilah sama-sama kita mengembangkan talenta atau kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Ada talenta yang memang ada sejak kita dilahirkan, itu juga ada. Kemudian ada juga yang memang kita harus berusaha sendiri untuk mengejar apa yang kita mau. Nah, jadi seperti begitu guys. Semoga topik saya pada kesempatan hari ini bisa membawa perubahan untuk saya dan juga untuk kawan-kawan semua. Semoga bisa menjadi berkat juga untuk kawan-kawan semua yang mungkin saat ini membutuhkan kata-kata yang menyegarkan pikiran atau menyegarkan otak. Ya mungkin kalian bisa nonton terus di channel saya, bisa ada banyak sekali video di sana, kalian bisa ikuti saja yang mana, silakan dipilih sendiri guys. Oke, mungkin sampai di situ saja topik saya pada kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa di topik-topik yang selanjutnya. Oh ya, by the way lupa ya, selama saya bicara nih dari awal sampai sekarang haus juga ya guys. Jadi saya minum dulu ya, izin minum guys. Hangatnya martop, hangatnya pas banget guys. Terima kasih untuk CSIS. Ini stainlessnya sangat membantu ya. Jadi saya ketika misalnya kerja di tempat-tempat yang terbuka seperti begini atau tempatnya dingin, otomatis kita membutuhkan yang hangat-hangat kan guys. Jadi ya saya selalu membawa stainless. Minum ya, haus guys. Top untuk CSIS. Makasih ya. Oke semuanya, kita akan berjumpa di topik yang mendatang. Sampai jumpa.